Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Fadil dan masih di seri pembelajaran TypeScript untuk pemula. Di video kali ini kita akan membahas satu tipe yang cukup penting dalam TypeScript, yaitu tipe array. Di mana di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara kerja inferensi pada tipe data tunggal. Dan kali ini dalam tipe array kita juga akan membahas inferensi pada tipe array ini seperti apa. Nah, seperti biasa sebelum kita coding, mari kita pelajari dulu teori-teori dasarnya untuk video kali ini. Nah, mari kita ulas sedikit dulu apa itu array yang kita sebut dengan larik. Nah, array atau larik ketika kalian belajar JavaScript atau mungkin bahasa pemrograman lain, dia merupakan sekumpulan nilai itu di dalam suatu koleksi, ya. Jadi koleksi itu kalau teman-teman pernah memprogram array pasti menggunakan tanda kurung siku, dan di dalam tanda kurung siku itu kalian bisa mengisikan nilai apapun di dalamnya yang dipisahkan dengan tanda koma. Dan setiap nilai itu tentu saja memiliki indeks yang dimulai dari 0 sampai akhir. Nah, setiap nilai pada array itu memiliki tipe data tersendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya sebuah array yang isinya angka-angka misalkan, maka setiap angka itu dia memiliki tipe number. Contohnya seperti itu. Tipe data seluruh nilai ini bisa sejenis ataupun bisa campuran tipe datanya. Misalkan kalian punya sebuah array yang isinya semuanya angka, berarti ya semuanya juga berupa angka. Tapi kalau misalkan kalian punya array yang tipe datanya campuran, ya, kalian punya ada angka di situ dan ada juga beberapa nilai string di dalamnya. Itu sebenarnya bisa kita lakukan nanti di TypeScript seperti apa. Tipe data seluruh nilai itu diinferensikan tergantung inisialisasi nilainya. Jadi sama seperti inferensi pada tipe data tunggal di video sebelumnya, inferensi pada array lebih kurang sama perlakuannya, di mana tipe data ini bergantung pada nilai inisialisasi. Dan inferensi tipe ini macam-macam, ya. Tergantung tipe data dalam array itu apa. Bisa semuanya string, bisa semuanya number, atau bisa campuran dari beberapa tipe. Ketika kita ingin mengubah atau menambahkan nilai baru pada array, kalau teman-teman masih ingat, cara menambahkan array baru kalau di bagian akhir elemen, kalian menggunakan push di JavaScript, ya. Tapi kalau kalian ingin menambahkan nilai elemen di depan atau di elemen pertamanya, kalian gunakan unshift. Kalau teman-teman masih ingat. Nah, jadi ketika kita ingin mengubah atau kita tambahkan nilai baru pada array, nilai tersebut harus memiliki tipe yang sama dengan yang diinferensikan gitu. Jadi sama seperti tipe data tunggal, kalau inferensinya string, maka ketika kita ingin menimpa nilainya atau nge-assign ulang nilainya, itu juga harus tipe string. Tapi kalau array, sama. Kalau misalkan inferensi array-nya adalah string, maka ketika kita ingin menambahkan nilai baru di dalam array itu, juga harus merupakan string. Begitu juga ketika kita ingin mengubah nilai, misalkan kita mengakses indeks, kemudian kita assign ulang nilainya, itu juga harus memiliki tipe yang sama sesuai dengan inferensi sebelumnya. Nah, langsung saja nanti kita akan terapkan di codingan kita. Baik, kita sudah berada di codingan Visual Studio Code dan juga di Kitbash ini sudah saya buka untuk terminalnya. Jadi arahkan dulu ke folder di mana kalian meletakkan file TypeScript seperti biasa, ya. Kemudian di Visual Studio Code, di sini pastikan kalian sudah nge-import folder belajar TypeScript atau folder apapun yang kalian buat untuk menampung file-file TypeScript kalian. Nah, di sini kita akan bikin lagi satu folder. Kalian buat 05 sesuai dengan urutan videonya. Kita buat di sini namanya tipe
array. Nah, di sini kita akan buat sebuah file. Pertama, seperti biasa, kita coba dulu bagaimana array bekerja pada file JavaScript. Ya. Kalian buat index.js. Pertama, ini saya zoom dulu. Jadi, saya menekan Ctrl Shift tambah supaya teman-teman bisa membaca Visual Studio Code ini atau membaca codingan ini di HP kalian masing-masing kalau misalkan teman-teman bukanya melalui smartphone gitu ya. Dan langsung saja kita akan buat sebuah array yang sederhana saja. Jadi kalian buat di sini const number atau angka misalkan ya. Angkanya kalian buat bebas, saya bikinnya 1, 2, 3. Seperti ini. Nah, angka ini itu semua tipenya adalah number ya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan angka di belakangnya, tentu kita gunakan push di sini. Jadi angka titik push. Apa yang kita push? Ya nilainya terserah. Angka 4 misalkan. Kemudian kita coba console.log angka. Seperti ini. Ya, kembali ke git bash. Sekarang saya akan eksekusi file menggunakan Node.js. Node 05 kemudian index.js. Maka di sini muncul array dengan elemen-elemen 1, 2, 3, 4 yang tipenya adalah number. Oke, kalau teman-teman arahkan di sini si variabelnya, maka si Visual Studio Code-nya akan memberikan tooltip, semacam tooltip bahwa di sini kalau cara bacanya konstanta angka tipenya adalah array of number. Maksudnya di dalam array ini semua elemennya adalah angka. Seperti itu. Nah, bisakah kita nge-push elemen selain tipe number? Misalkan kita mau push tipe string 5. Dan ini tidak ada error apa-apa ya. Kita coba eksekusi. Tekan aja tanda panah atas untuk mengeluarkan komen atau perintah yang sudah kita ketik sebelumnya, yaitu node, kemudian arahkan ke file index.js yang ini. Kita enter, maka outputnya ya bisa berjalan seperti biasa kan ya. Ini 4 angka pertama adalah number, di sini adalah angka 5 tapi dia tipenya string. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti ini, kita bisa juga misalkan angka titik push tipe boolean misalkan true. Nah, ini tidak ada masalah juga gitu. Maka kalau kita eksekusi lagi ya tetap ada true di sini. Tapi sekali lagi ya, saya tekankan yang menjadi masalah adalah hasil dari sini ini memiliki tipe yang tidak konsisten ya. Awalnya di sini si variabel angka atau konstanta angka ini itu kan awalnya diinferensikan atau bukan diinferensikan karena kita belum bicara TypeScript ya. Ini tipenya semuanya adalah number. Tipe number. Tapi ketika kita push number, ini tidak ada masalah. Kita push string, tapi di sini memang tidak error, cuman tidak konsisten. Terus kita push lagi boolean dengan nilai true. Ini semakin tidak konsisten lagi. Walaupun memang tidak ada error atau tidak ada masalah gitu ya. Sehingga tetap kalau teman-teman lihat, arahkan mouse-nya ke sini, ini variabel angkanya masih tetap array of number gitu. Padahal output yang terakhir kali kita lihat itu sudah ada angka, sudah ada string, sudah ada boolean. Makanya kita ingin menghindari hal seperti ini. Supaya apa? Supaya kita ketika kita ingin memanipulasi array, tipe pada elemen-elemen ini itu harus konsisten. Jadi kalau semuanya
number, ya udah, yang lain juga pada harus number juga gitu. Ya. Sekarang kita atasi problem ini atau kita batasi hal ini menggunakan TypeScript. Ya, oke. Sekarang teman-teman hapus filenya. Kita akan buat satu file TypeScript. Ya, beri nama bebas apa aja sebenarnya, tapi umumnya saya akan coba bikin index.ts seperti biasa. Kita akan buat sebuah konstanta angka sama seperti tadi. 1, 2, dan 3. Sekarang, kalau misalkan kita push dengan tipe number yaitu 4, tidak ada masalah sejauh ini. Oh ya, jangan lupa kita konsol si angka ini. Sekarang mari kita coba perhatikan lagi. Kalau misalkan angka kita push dengan tipe yang selain number, ya, misalkan 5, tapi dia string. Nah, ini tentu TypeScript menganggap ini error. Teman-teman bisa baca, argument of type string is not assignable to parameter of type number. Ini kenapa? Karena teman-teman lihat, variabel angka ini itu array of number, ya. Jadi di sini array of number, ya, tipe array of number, ya. Artinya isi member atau anggota-anggota dari array ini adalah semuanya number, tidak ada tipe lain. Jadi ketika kita push number, tidak ada masalah. Ketika kita push dengan tipe selain number, string, kalau teman-teman lihat tidak ada tipe string pun di sini, maka TypeScript menganggap ini error. Seperti itu. Dan ini mengingatkan kita supaya kita konsisten dalam membuat kode program kita ini. Nah, coba kita compile, ya. Sebenarnya mungkin ada sesuatu yang kelewat di video-video sebelumnya, mungkin teman-teman sudah menyadarinya, ya. Kalau kita coba compile tsc 05 tipe array, kemudian index.ts. Kalau kita compile di sini, TypeScript compiler tetap memberikan pesan error, ya. Errornya ya sama seperti tadi, seperti yang ada di error sebelumnya. Tapi kalau teman-teman lihat, file index.js tetap ada outputnya dan isinya juga lebih kurang persis dengan yang ada di sini. Jadi ketika kita eksekusi file ini, tetap bisa dijalankan seperti biasa file ini gitu. Nah, yang kita inginkan adalah kita cek dulu. Sebelum menjadi file output index.js, kita pastikan bahwa tidak ada yang error di sini. Kalau ada error, jangan jangan nge-compile. Istilahnya itu jangan membuat file output index.js atau tidak melakukan update apapun di index.js. Tapi kalau misalkan tidak ada error, compile-nya dan compile-nya lolos, buatlah sebuah file output index.js. Itu yang kita inginkan, ya. Mungkin teman-teman sudah tahu caranya, tapi saya akan tunjukkan dulu. Tapi sebelum itu kita delete dulu index.js-nya. Jadi di sini masih dengan tsc, kemudian di sini perintah untuk kompilasi, tapi teman-teman tambahkan sebuah opsi seperti ini. Tambahkan 2 dash, kemudian di sini no emit on error. Artinya, ketika kita melakukan compile, no emit on error. Ini no emit ini artinya membuat file outputnya. Jadi no emit artinya tidak membuat file output ketika keadaannya error. Ketika terjadi error yang seperti ini, gitu. Jadi kalau teman-teman tekan enter, ada errornya dan tidak ada file output index.js. Dan ini menurut saya sudah cukup bagus, ya. Sekarang kita kembali lagi ke topik di video ini, yaitu kita masih ngebahas tentang
TypeScript array ya. Nah, sekarang di slide itu sudah dijelaskan bahwa tipe data dalam array ini bisa number atau bisa juga tipe data campuran ya. Oke. Sekarang mari kita komen dulu code ini untuk membuat konstanta array yang baru. Misalkan di sini kita buat data orang ya. Nah, di elemen pertama teman-teman bisa buat dengan nama kalian sendiri. Ini nama saya. Kemudian teman-teman bisa buat umur teman-teman. Kemudian kalian buat sebuah nilai boolean untuk menyatakan apakah teman-teman statusnya bekerja atau belum ya. Misalkan bekerja, kalau bekerja itu true. True itu untuk menunjukkan oh orang ini bekerja. Tapi untuk sekarang ini kita biarkan dua seperti ini tuh. Jadi ada satu tipe string dan ada satu tipe number. Kalau kita arahkan hover mouse di sini sudah jelas ya. Dia adalah string of array, array of string maupun array of number. Ini ada tanda union. Nanti kita akan ngebahas di video-video selanjutnya ini mengenai union types ya. Tapi untuk sekarang kita tahu dulu bahwa array ini adalah bisa menampung tipe data campuran. Baik, kalau gitu, kalau tipe data campuran seperti ini tipe array of string or number ya. Jadi kita bisa push yang tipenya bisa string maupun number. Kita coba push dengan tipe string. Misalkan ini string ya. Jadi kalau teman-teman lihat kode editor di sini tidak ada error sama sekali. Tapi kalau kita coba push lagi, misalkan dengan tipe number, bisa aja ya 30. Ini tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita push namun dengan tipe yang tidak ada sama sekali di sini. Jadi tipe selain string maupun tipe selain number. Misalkan boolean false. Itu tidak bisa ya, karena ketika inferensi, ingat ini adalah inisialisasi. Inisialisasi harus kita lihat lagi. Ini tipenya array. Di dalamnya ada tipe apa aja? Oh, ada string, ada number. Berarti kita tidak bisa dong nambahkan elemen dengan tipe lain gitu. Tipe selain string dan number. Seperti boolean. Kalau kita push boolean, karena inferensinya tidak ada boolean, maka di sini error. Gitu. Ya. Atau teman-teman bisa memanipulasi nilai. Misalkan saya mau mengubah indeks ke 0 dengan tipe string juga misalkan. Ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan teman-teman dengan indeks yang sama, teman-teman ngeganti dengan angka. Bisa nggak? Bisa aja ya. Bisa saja, karena inferensi awal sudah mengatakan bahwa array ini boleh menampung tipe string maupun number. Walaupun nanti hasil akhirnya semua number ataupun semuanya string, yang penting inferensinya yang harus teman-teman perhatikan. Begitu. Tapi misalkan kalau kita mengubah indeks ke 1, ini kan indeks 0. Kita ubah indeks ke 1. Kita ubah indeks ke 1 dengan array yang lain. Misalkan 1, 2, 3. Tentu tidak ada di sini, tidak ada nesting array di sini. Jadi di dalam array tidak ada array lagi, dan itu juga tidak valid. Tapi kalau teman-teman coba isi dengan boolean, tetap tidak bisa, karena
awal inferensi tidak ada boolean di sini. Jadi seperti itu cara kerja TypeScript untuk tipe data ya array gitu. Kita coba console log si orang ini. Baru kita compile. Saya clear. Kita compile. Kalau ada error, kita buat outputnya. Tapi kalau ada error, kita tidak buat file outputnya. Ya. Kalau kita lihat, ya hasil compile-nya seperti ini. Kalau kita eksekusi menggunakan Node.js, ini tidak ada masalah ya. Teman-teman harusnya sudah tahu urutan logikanya seperti ini. Tapi inti dari video ini adalah bagaimana kita bekerja dengan tipe data array dan juga bagaimana kita memanipulasi nilai dari array ini menggunakan TypeScript. Jadi itu saja video kita untuk hari ini, dan mungkin agak cukup panjang ya pembahasannya karena ini juga sesuatu yang menurut saya penting untuk teman-teman ketahui. Dan kalau misalkan teman-teman bingung, ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi juga di sana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.